Gak kerasa ya, lebaran tinggal beberapa hari lagi. Nah, di video kali ini aku mau berbagi sajian untuk di hari raya. Ini rasanya enak banget, pastinya keluarga dan para tamu ini suka banget. Sekali gigit, ini lembut banget di mulut. Ini seriusan rasanya enak banget dan bikin lagi. Cara buatnya juga mudah banget. Gak usah lama-lama, yuk kita bikin sama-sama. Pertama-tama di sini kita akan bikin karamelnya dulu dari 8 sendok makan gula pasir. Ini kita tunggu aja si gulanya membentuk karamel ya, nggak usah diaduk-aduk, cukup digoyang-goyang aja seperti ini. Kalau sudah bagian pinggirnya kayak gini atau gulanya sudah mencair, ini boleh dibantu ya diaduk-aduk supaya gulanya cepet mencair. Nah, kemudian di sini aku akan tambahkan 8 sendok makan air putih dan kembali kita akan masak sampai gulanya larut. Ini boleh diaduk-aduk ya supaya gulanya semua cepet mencair. Kalau udah mencair kayak gini, langsung aja kita pindahkan ke tin wall ukuran 200 ml ya teman-teman. Atau teman-teman mau bikinnya lebih kecil juga boleh, disesuaikan aja. Setelah masuk di tin wall, ini langsung aja ya kita goyang-goyangkan supaya karamel itu menyebar ke semua sisinya. Kemudian kita tunggu set ya. Selanjutnya siapkan 80 gram keju oles. Di sini aku pakai merek yang Procis ya teman-teman. Kemudian keju ini kita akan whisker sampai lembut, sampai nanti teksturnya seperti ini ya teman-teman. Kemudian di sini akan aku tambahkan 2 sendok makan gula pasir, lalu aku kocok kembali atau aku aduk kembali sampai gulanya cukup larut. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian aku tambahkan 2 sendok makan tepung maizena dan juga aku tambahkan vanili bubuk biar lebih harum. Kembali kita aduk menggunakan whisker sampai tercampur rata. Nah, kemudian di sini aku tambahkan 150 ml susu, boleh pakai susu full cream atau juga susu kental manis yang ditambahkan dengan air. Kemudian aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, ini udah tercampur rata, kemudian tambahkan 2 butir telur ayam dan diaduk kembali sampai tercampur rata. Nah, ini sudah tercampur rata ya teman-teman. Di tahap terakhir aku tambahkan 100 ml minyak goreng. Diaduk kembali sampai tercampur rata. Nah, segini udah cukup. Kemudian biar hasilnya lembut dan tidak bergerindil, aku akan saring ya teman-teman. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, kalau nggak disaring bakalan bergerindil. Nah, lanjut aja, di sini akan aku tuang ke dalam tin wall yang tadi kita udah kasih si gula karamel. Ini karamelnya udah ngeset. Kita kasih jangan terlalu penuh ya teman-teman, kurang lebih ini 3/4-nya. Usahakan sama rata ya. Nah, ini udah aku tuang semua, ini lanjut mau aku kukus. Sebelumnya kukusannya udah aku panaskan, lalu kita akan kukus selama 5 menit dengan api sedang cenderung kecil, jangan menggunakan api besar ya teman-teman. Kemudian tutupnya kita kasih kain supaya tidak menetes. Lanjut, siapkan 6 sendok makan gula pasir, tambahkan 1 butir telur ayam, lalu kita akan aduk menggunakan whisker seperti ini sampai gulanya cukup larut aja, nggak usah sampai telurnya mengembang.
Kalau gulanya sudah larut seperti ini, kemudian di sini akan aku tambahkan dengan tepung ketan hitam sebanyak 80 gram. Ini kita ayak dulu ya teman-teman. Kemudian tambahkan juga terigu dan juga coklat bubuk. Di sini aku kasih baking powder dan vanili bubuk biar lebih harum ya. Lalu kita ayak supaya tepungnya tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah diayak kembali, ini kita akan aduk sampai semua bahan tercampur rata. Nah, di sini aku juga tambahkan susu ya, teman-teman, sebanyak kurang lebih 100 ml. Nah, ini kita aduk kembali sampai semua bahan tercampur rata. Kalau hasilnya sudah tercampur rata dan lembut seperti ini udah cukup ya teman-teman. Nah, di sini biar lebih memudahkan untuk menuangnya, aku akan masukkan ke dalam gelas takar. Jadi lebih gampang ya pas saat nanti dituangin ke dalam cupnya. Nah, ini udah selesai. Sekarang kita lanjut masukkan ke dalam cupnya. Nah, ini kita akan isi sampai full ya teman-teman. Karena udah 2 menitan, ini lapisan yang pertama udah set. Langsung kita kasih yang lapisan coklat dan dikukus selama 15 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Lalu kita tutup kembali ya. Setelah 15 menit, ini kuenya udah mateng, udah mengembang, langsung aja kita angkat satu persatu. Nah, ini dia kuenya udah mateng, ini tinggal kita dinginkan aja ya. Dimakan hangat atau dalam keadaan dingin, ini juga enak ya. Cocok banget untuk sajian di hari raya nanti. Kalau aku pribadi, aku sukanya makannya masih hangat ya teman-teman. Jadi si gula karamelnya ini masih mencair. Nah, ini akan aku tuang ke dalam piring. Nah, kelihatannya karamelnya itu masih mencair. Ini rasanya seriusan enak banget ya teman-teman. Bikin nagih banget. Dari potongannya ini kelihatan ya kuenya sangat lembut banget. Ini perpaduan dari kejunya, dari coklatnya, ketan hitamnya juara banget. Nah, biar tahan lama, teman-teman bisa simpan di dalam kulkas. Teman-teman tutup dulu ya, jadi ini nggak kering. Ini kita akan tutup atau teman-teman bisa jadikan ide jualan, tinggal dikasih aja stiker thank you kayak gini. Nah, segini dulu resep yang kali ini aku bagikan. Semoga resepnya bermanfaat. Jangan lupa selalu disupport terus channel aku dengan cara like, komen, dan di subscribe. Terima kasih.